Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fadilah dengan NIM 17442010026, mahasiswi program studi S1 Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, akan mempersembahkan laporan penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa mengambil jurusan matematika di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selanjutnya adalah latar belakang. Universitas Nahdlatul Ulama merupakan salah satu jenis perguruan tinggi yang berdiri di bawah binaan Nahdlatul Ulama. Di Indonesia terdapat kurang lebih 150 perguruan tinggi yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Ada banyak program studi yang ditawarkan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Salah satunya adalah Prodi Matematika. Prodi Matematika merupakan salah satu alternatif tempat terbaik untuk menempuh suatu pendidikan. Prodi Matematika adalah salah satu prodi yang 2 periode terakhir ini lolos program bergengsi, yaitu program kreativitas mahasiswa, serta program hibah bina desa. Selain itu juga diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa menempuh pendidikan di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di antaranya adalah faktor personal, faktor referensi, dan faktor pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa aktif Prodi Matematika angkatan 2018 sampai 2019. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas atau X, di mana terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa. Di antaranya adalah faktor personal, faktor referensi, dan faktor pekerjaan, serta variabel terikat Y, yaitu variabel keputusan. Dalam statistik, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lain adalah dengan menggunakan analisis regresi. Salah satu jenis analisis regresi adalah analisis regresi linear berganda, di mana regresi tersebut menggunakan 2 atau lebih variabel bebas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah faktor personal berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika? Yang kedua, apakah faktor referensi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika? Dan yang terakhir, apakah faktor pekerjaan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka didapat tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah faktor personal memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika. Yang kedua, untuk mengetahui apakah faktor referensi memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah faktor pekerjaan memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika. Selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2019-2020, bertempat di jurusan Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena, serta hubungan-hubungannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, angkatan 2018-2019 sebanyak 54 mahasiswa. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik sampling sistematis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 30 mahasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif jurusan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, angkatan 2018-2019. Selanjutnya, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel keputusan. Selanjutnya, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari adanya variabel terikat. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel personal, variabel referensi, dan variabel pekerjaan. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, hasil pengumpulan data. Subjek responden dari hasil analisis data yang diperoleh adalah mahasiswa S1 Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan angkatan 2018-2019. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang telah dikembalikan dan memenuhi syarat sebagai berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner kembali sejumlah dengan kuesioner yang disebar, sehingga kuesioner tersebut memenuhi syarat penelitian sebesar 100%. Selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini dilakukan berdasarkan analisis item, yaitu dengan melakukan korelasi antara skor setiap item dengan skor dari variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 26 untuk mengetahui apakah variabel dari tiap kuesioner tersebut valid atau tidak. Hasil dari korelasi tersebut dibandingkan dengan angka taraf signifikan, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Data yang dipergunakan sebesar N sama dengan 30 pada tingkat signifikan 5%, sehingga dapat diketahui besaran dari R tabel yaitu 0,361. Kuesioner dikatakan valid jika tiap pernyataan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga tiap pernyataan dari kuesioner tepat dan akurat. Berikut adalah uji validitas dari variabel keputusan, variabel personal, variabel referensi, dan variabel pekerjaan. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Pada tahap uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha. Sebuah data dikatakan reliabilitas jika nilai dari Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Hasil dari uji reliabilitas tersebut tertera dalam tabel berikut. Berikut adalah uji reliabilitas variabel keputusan, personal, referensi, dan pekerjaan, di mana nilai dari alfa lebih dari 0,6 sehingga kuesioner tersebut dikatakan reliable. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Karakteristik responden terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis kelamin. Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang dengan presentasi sebanyak 26,67%. Sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 22 orang dengan presentasi 73,3%. Kesimpulannya dapat diambil dari uraian tersebut adalah jumlah responden perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki. Selanjutnya adalah angkatan. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jumlah responden dengan 2 angkatan berbeda memiliki presentasi yang sama besar, yaitu 50% untuk angkatan 2018 dan 50% untuk angkatan 2019. Selanjutnya adalah asal sekolah. Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa presentasi responden berdasarkan asal sekolah terbagi menjadi 3 sekolah dengan tingkat presentase yang berbeda, di mana alumni dari SMA sebanyak 30%, SMK sebanyak 23,33%, dan MA sebanyak 46,67%. Dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah dari alumni MA sebesar 46,67%. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dari hasil uji tersebut diketahui nilai asim signifikan dalam model regresi tersebut lebih dari 0,05, yang mana seluruh residual dalam model tersebut telah berdistribusi normal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji multikulinearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel-variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat suatu korelasi antar variabel independen.
sehingga tidak boleh terdapat multikolinearitas dalam sebuah model regresi. Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor atau VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dari hasil heteroskedastisitas menggunakan uji Gleitzer, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0,095, 0,166, dan 0,104, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji F. Uji signifikansi atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi pada model regresi dalam tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi pada model regresi dengan SPSS versi 26. Uji ini untuk mengetahui faktor personal, faktor referensi, dan faktor pekerjaan. Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,009, yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa faktor personal, faktor referensi, dan faktor pekerjaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa dalam mengambil jurusan matematika. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Besarnya nilai koefisien determinasi menandakan semakin besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared dalam tabel model Sumari. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi pada model regresi dengan SPSS versi 26. Nilai adjusted R-squared dalam tabel model Sumari di atas adalah sebesar 0,281. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari faktor personal, faktor referensi, dan faktor pekerjaan mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu variabel keputusan mahasiswa memilih jurusan matematika sebesar 35,5%, sedangkan sisanya sebanyak 64,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat model regresi linear berganda dengan persamaan berikut. Y sama dengan 9,563 min 0,165 X1 plus 0,370 X2 plus 0,102 X3 plus E. Selanjutnya adalah uji T. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T statistik. Uji T juga digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T dapat dilakukan dengan melihat nilai T hitung yang dibandingkan dengan T tabel. T tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,04523. Uji T juga bisa dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi dari setiap variabel. Berikut adalah hasil uji T untuk masing-masing variabel dengan SPSS 26.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan tersebut adalah: yang pertama, variabel faktor personal atau X1 memiliki nilai beta yang negatif dengan T hitung sebesar negatif 1,084. Sedangkan diketahui nilai T tabel adalah sebesar 2,04523. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel. Nilai signifikansi variabel faktor personal adalah sebesar 0,288. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa faktor personal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan matematika. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Yang kedua, variabel faktor referensi atau X2 memiliki nilai beta yang positif dengan T hitung sebesar 2,872. Sedangkan diketahui nilai T tabel adalah sebesar 2,04523. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih dari T tabel. Nilai signifikansi variabel faktor referensi adalah sebesar 0,008. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa faktor referensi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan matematika. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Kesimpulan yang terakhir, variabel faktor pekerjaan atau X3 memiliki nilai beta yang positif dengan T hitung sebesar 0,814. Sedangkan diketahui nilai T tabel adalah sebesar 2,04523. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel. Nilai signifikansi variabel faktor pekerjaan adalah sebesar 0,423. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa faktor pekerjaan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan matematika. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.